Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang dua buku. Ada dua buku hebat yang saya baca dan ini menarik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Syaiful Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang dua buku. Ada dua buku hebat yang saya baca dan ini menarik semua ya. Jadi, ini judulnya SOS Sapa Ora Sibuk, karyanya Muhammad Khairi. Beliau sekarang jadi dosen di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, khususnya dosen bahasa Inggris. Kemudian sedang menempuh S3 ya. Kemudian ini buku berikutnya yaitu Jangan Cuma Pintar Menulis. Buku ini ditulis oleh Eko Prasetyo. Beliau adalah pemimpin redaksi Media Guru Indonesia dan sekarang juga sedang S3 di Universitas Negeri Surabaya. Dua buku ini menurut saya adalah dua buku yang sangat menarik bagi kita yang sedang belajar menulis. Dari SOS ini saya belajar bagaimana memunculkan motivasi untuk terus menulis bahkan dalam kesibukan. Kalau kita berbicara tentang kesibukan, siapa sih yang tidak sibuk? Orang nganggur pun sibuk dengan penganggurannya ya. Coba, ada nggak orang yang tidak sibuk? Saya rasa semuanya sibuk. Tapi bagaimana kok ada orang yang meskipun sibuk tetap produktif menulis? Maka di buku ini diceritakan langkah-langkahnya, cara-caranya. Misalnya menulis dalam pikiran. Bagaimana sih itu menulis dalam pikiran? Kita ketahui ide itu biasanya sangat cepat hilang. Cepat datang tanpa diundang tapi juga cepat hilang. Jadi kalau tidak segera dituliskan maka biasanya ya cepat hilang. Lah bagaimana caranya di buku ini diceritakan? Itu salah satunya yaitu menulis dalam pikiran. Menulis dalam pikiran itu bisa dilakukan misalnya ketika kita berkendara. Biasanya kan kalau berkendara sambil sendirian, pikiran kemana-mana, imajinasi kemana-mana, ternyata muncul tiba-tiba ide untuk ditulis. Masa kita mau berhenti dulu, mau nulis dulu gitu. Ya kalau memungkinkan sih tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada di jalan tol, misalnya saya sedang ada di jembatan Suramadu, masa mau berhenti dulu gitu ya, kan nggak mungkin. Nah, maka Muhammad Khairi di sini memberikan tips yaitu menulis dalam pikiran. Bagaimana caranya? Ya tentu saja akan berbeda dengan menulis di buku gitu. Menulis di pikiran itu artinya kita itu menangkap poin dari ide itu, kemudian poin itu kita pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Ketika sampai di tempat tujuan atau sedang berhenti, maka segera tuliskan poin itu agar tidak hilang. Baru kemudian dikembangkan lagi. Itulah sekilas tentang menulis dalam pikiran. Tentu ada penjelasan yang lebih detail dalam buku ini. Kemudian juga Pak Khairi juga memberikan tips banyak sekali di sini. Ada tips, ada 16 tips ya. Ada 16 strategi motivasi bagaimana kita agar tetap semangat menulis. Misalnya menulis di waktu utama, menulis di dalam hati, temukan waktu utama, rajinlah membaca, gunakan alat perekam gagasan, banyak sekali ya caranya yang dilakukan, tips yang diberikan oleh Pak Khairi dalam buku ini. Jadi buku ini bagi saya itu sangat menarik ya. Sebenarnya buku ini sudah ada cetakan kedua, sudah terbit akhir Desember kemarin, cuma saya belum mendapatkan ya. Karena saya di Madura, Pak Khairi juga kayaknya ada di rumahnya di Riorejo sana. Jadi semoga nanti ketika ketika ketemu sudah wabah ini
hilang dan saya kembali ke Surabaya, bisa bertemu beliau dan bisa melihat apa sih yang membedakan antara buku yang cetakan pertama dengan cetakan kedua. Oke. Kemudian buku ini. Nah, buku ini buku yang sangat fenomenal juga, lakunya sangat laris, ini buku laris. Meskipun diterbitkan sendiri, terbitan indie maksudnya, tapi buku ini sangat laris. Buku ini ditolak oleh 6 penerbit ya. Ini membuktikan, buku ini juga menjadi bukti kuat bahwa kualitas buku itu tidak selalu identik dengan ada tidaknya di toko buku, tidak gitu. Itu tidak selalu begitu. Nah, buku ini sebenarnya sangat berkualitas, tapi sayang sekali penerbit menolaknya. Ketika saya ketemu Mas Eko, ketika ngobrol, mungkin penerbit menolak, alasannya itu sederhana. Karena di sini dijelaskan, di sini tidak hanya berisi motivasi, tapi juga berisi tentang langkah-langkah bagaimana kita menerbitkan buku, bahkan berbisnis buku. Jadi di sini juga diberitahu bagaimana langkah-langkah kita menerbitkan buku sendiri dan menjualnya. Tentu saja kalau ini terbit dan kemudian dibaca banyak orang, kemungkinannya nanti orang-orang malah menerbitkan bukunya sendiri, tidak mengirimkan ke penerbit mayor. Kenapa? Karena secara finansial pasti menguntungkan menerbitkan sendiri daripada menerbitkan di mayor. Jadi penerbit itu kan ada secara sepintas ya, ada dua, ada penerbit mayor, ada penerbit indie atau self publishing. Sebenarnya antara penerbit indie dan self publishing ini berbeda ya, banyak yang membedakan. Tapi sudah, saya secara singkat itu dibagi dua saja. Kalau penerbit mayor itu kita tinggal setor naskah, kemudian nunggu, kemudian buku kita kalau diterima maka buku kita akan diterbitkan, kita dapat royalti dalam kisaran ya 10-15% lah gitu ya. Bahkan ada yang di bawah 10% gitu. Jadi kalau kita membeli buku 50.000 di toko buku, itu penulisnya hanya mendapat, kalau misalnya dia dapat 10%, berarti dia dapat 5.000 saja gitu. Jadi makanya teman-teman, kalau misalnya ada penulis jangan sering diminta buku gratis ya, kasihan. Karena sebenarnya dia itu kadang hanya mendapatkan segitu. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat di toko buku ada buku harganya berapa? 50.000, itu berarti penulisnya hanya dapat 5.000 rupiah. Belum lagi dipotong pajak. Dulu kan sempat Terelie itu protes juga, teman-teman protes, teman-teman penulis, karena 5.000 masih dipotong pajak gitu kan. Nah, maka kasihan ya. Dan sekarang malah banyak buku malah dibajak ya, kan semakin kasihan. Kemudian berikutnya adalah kalau berbeda dengan kita menerbitkan sendiri, pendapatan itu menjadi milik kita sendiri. Bahkan kadang harga cetak, harga buku itu dinaikkan 2 kali atau 3 kali lipat dari harga cetak. Jadi sebenarnya sangat besar. Nah, konon buku ini ya saya kata Mas Eko sih sampai bisa menghasilkan 1 buah rumah gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membaca buku yang ada motivasinya, tips dan trik, bahkan langkah-langkah konkretnya mulai dari menulis sampai menerbitkan dan memasarkan buku, maka buku ini cukup recommended bagi teman-teman. Jadi jangan cuma pintar menulis, kata Mas Eko di judulnya ini. Nah, jangan cuma pintar menulis, tapi harus juga pintar memasarkan. Dan 2 buku ini bagi saya sangat berarti, tapi sayang sekali saya tidak menjual buku ini ya. Jadi teman-teman kalau pengen membeli buku ini silahkan hubungi penulisnya masing-masing ya. Namanya ini Muhammad Khairi ya, biasa dipanggil Mko. Kalau ini Eko Prasetyo penulisnya, ya kadang itu menamakan diri Muspras gitu ya. Ini adalah mantan editor Javos. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe dan share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti update-update terbaru dan menarik lainnya dari Saiful Channel. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalau ada konten yang ingin teman-teman publish, misalnya ingin, oh Mas tolong bicara tentang ini, topik-topik tertentu, silahkan tinggalkan komen di bawah. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di Saiful Channel.
Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.